persamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, kita dapat menyelesaikannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jika bentuk x kuadrat ditambah px, maka ini dapat diselesaikan dengan melengkapkan kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah px ditambah setengah dari koefisien x, yaitu ini, dikuadratkan. Sehingga hasilnya yang kita ambil adalah x ditambah setengah p kuadrat. Ini adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya, kita lihat contoh. Lengkapilah bentuk aljabar berikut agar menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat ditambah 12x. Ini diselesaikan dengan rumus yang kita gunakan tadi, bahwa x kuadrat ditambah 12x ditambah setengah dari koefisien x, yaitu 12 pangkat 2. Maka hasilnya adalah setengah dari koefisien x ini adalah 6. X-nya kita letakkan di sini pangkat 2. Kemudian yang berikut dalam menyelesaikan persamaan kuadrat bisa dilakukan dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, dan c elemen bilangan real. Dengan catatan bahwa a tidak sama dengan 0. Maka ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC, ya, yaitu minus b plus minus b kuadrat dikurang 4ac akar pangkat 2 dibagi 2a. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C negatif 3. Tinggal kita substitusi ke dalam rumusnya tadi, yaitu B kita ganti dengan 5, kemudian B di sini juga ganti dengan 5, A-nya ganti dengan 4, kedua, C-nya ganti dengan negatif 3. A yang dibawa ganti 2. 5 kali 5, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3, positif 24. Ini ditambah 25 tambah 24 dapat akar 49. Akar 49 itu dapat 7. Maka tinggal inilah yang akan kita selesaikan untuk mendapatkan nilai akar-akarnya, yaitu x1 sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4. Negatif 5 tambah 7 dapat positif 2 per 4 atau disederhanakan menjadi 1/2. Ini adalah akar pertamanya. Akar yang kedua yaitu x2 sama dengan negatif 5 kurang 7 sama dengan negatif 12 per 4. Itu sama dengan negatif 3. Yang berikut kita lihat menyelesaikan persamaan dengan diskriminan, yaitu menggunakan rumus b kuadrat dikurang 4ac. Dengan catatan bahwa jika D lebih dari 0, maka akarnya berbeda. Dua akarnya berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki dua akar yang sama. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar penyelesaian. Kita lihat contoh. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar persamaan x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Kemudian
X kuadrat dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 12. Tinggal ganti masuk. B kuadrat diganti negatif 7 kuadrat. 4AC, A-nya 1, C-nya 12. Tinggal kalikan. Negatif 7 kali negatif 7, positif 49. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Dikali 12, negatif 48. Hasilnya 1. Kita ketahui bahwa 1 lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda karena nilainya lebih dari 0. Yang berikut, kita lihat yang berikut. Menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat, jika diketahui X1 dan X2, maka sifat-sifat yang digunakan adalah X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per C, dan negatif X1 kali X2 sama dengan C per A. Pada persamaan berikut, kita lihat contoh. Tentukan akar-akar dari persamaan 2X kuadrat kurang 11X tambah 12 sama dengan 0. Yang pertama adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Yang kemudian 2X1 kali 2X2 sama dengan C per A. Kita selesaikan. Kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 11, dan C-nya sama dengan 12. Sehingga kita lihat bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Tinggal ganti nilai B-nya. B-nya sama dengan negatif 11. A-nya 2. Min kali min jadi positif. 11 dibagi 2 dapat 5/2 atau 5,5. Yang berikut, 2X1 dikali 2X1. Ini 2 kali 2 dapat 4. Kita pisahkan supaya X1 kali X1 dapat persamaannya, yaitu C per A. Ini C per A yang kita gunakan. Maka 4 kali C per A, C-nya 12, A-nya 2, bagi 2. Ini berarti dapat 6. 6 dikali 4 dapat 24. Maka yang berikut, oke, di sini tadi sudah kita dapatkan akar-akarnya, bahwa X1-nya sama dengan 12 dan X2-nya sama dengan 24. Oke, yang berikut, menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut dirumuskan dengan X kurang X1, X kurang X2 sama dengan 0. Contoh, diketahui akar-akarnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Kita gunakan cara yang pertama. Yaitu X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kita ketahui bahwa X1-nya adalah 7, X2-nya adalah negatif 4. Tinggal substitusi masuk, sehingga kita dapatkan 7 kurang tambah negatif 4. 7 tambah negatif 4 ini menjadi 7 kurang 4. 7 kurang 4 sama dengan 3. Ini dapat negatif 3 karena di sini sebelah negatif. Kita kali negatif 1 sehingga dapat positif, dan di sebelah sini dapat negatif 3. Yang berikut, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A, maka selanjutnya tinggal kita tuliskan 7 kali negatif 4. 7 kali negatif 4, negatif 28. Sehingga tinggal kita masukkan di persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah Bx per A ditambah Cx per A. B per A
kita dapatkan nilainya tadi itu sama dengan negatif 3. Tinggal ganti negatif 3. C per A nilainya kita dapat negatif 28. Tinggal ganti masuk sehingga persamaannya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Kemudian kita coba dengan cara yang lain. Menggunakan rumus X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. X1 sama dengan 7, X2 sama dengan negatif 4. Tinggal ganti masuk nilai X1-nya sama dengan 7, X2-nya positif 4 karena ini negatif. Di sini negatif, berarti min kali min jadi positif sama dengan 0. Oke, tinggal kali silang. Ini kali ini dapat X kuadrat, kemudian X kali 4 dapat 4X, negatif 7 kali X, 7X, negatif 7 kali 4, minus 28. Tinggal tambahkan, kurangkan. X kuadrat tetap, yang ini dapat dari 4X kurang 7X dikurang 28. Maka inilah persamaannya, persamaan kuadratnya. Ya, jadi dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan 4 adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Contoh, dari permukaan tanah, seorang anak meloncat ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Tinggi H meter, lompatan anak setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 15T. Setelah berapa detik, anak tersebut akan kembali ke permukaan tanah. Nah, kita akan cari dengan penyelesaian bahwa H itu sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 15T. Kita kasih catatan bahwa anak akan kembali ke permukaan tanah jika lompatannya kembali 0 atau hanya sama dengan 0. Maka negatif 5T kuadrat ditambah 15T itu sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan karena menggunakan sifat distributif, yaitu minus 5T dikali T kurang 3. Ini artinya bahwa 5 minus 5T dikali T dapat 5 minus 5T kuadrat minus 5T dikali minus 3 dapat positif 15T. Nah, di sini kita berlakukan P kali Q sama dengan 0. Seperti yang kita anggap 0 terlebih dahulu adalah yang Q-nya. Sehingga supaya dapatkan 0, maka yang kita ambil adalah minus 5T-nya. Maka kita dapatkan bahwa T sama dengan 0. Yang kedua, kita anggap sekarang yang P-nya adalah 0. 0 kali I sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T kurang 3 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk T sama dengan 0, maka H atau ketinggian lompatan adalah 0. Hal ini terjadi ketika anak baru mulai melompat. Ya. Kemudian untuk waktu yang 3 menit, 3 detik, ketinggian lompatan anak juga mencapai 0. Kenapa 0? Karena hal ini akan terjadi ketika anak kembali ke permukaan tanah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut akan kembali ke tanah atau menapak di tanah setelah dia 3 detik melompat.